Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi definisi visi dan misi, yang dimana materi ini sebagai tugas kelompok mata kuliah manajemen strategik. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari pertama Tri Budi Rahayu, 2 Widya Aprilia, 3 Erna Sitiowati, 4 Urai Irvina Afriani, 5 Puryanti, 6 Inta Syahra, dan yang 7 Astriani Wilis. Untuk slide berikutnya, definisi visi secara etimologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan, apa yang tampak dalam khayal, penglihatan, atau pengamatan. Kemampuan melihat gambaran atau wawasan masa depan yang diinginkan berdasarkan penglihatan, pengamatan, perbandingan kondisi yang ada pada keadaan sekarang. Slide berikutnya. Definisi visi secara umum. Visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi. Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi, atau perusahaan. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. Visi adalah pandangan mengenai arah sebuah manajemen. Mau dibawa kemana arah manajemen tersebut agar bisa membangun kesuksesan. Maka perlu ada arah yang jelas mengenai laju perusahaan atau instansi. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Visi menurut para ahli yang pertama ada J.B. Whittaker, diambil dari bukunya yang berjudul Strategic Planning and Management. Visi perusahaan didefinisikan sebagai gambaran masa depan yang akan dipilih dan yang akan diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan. Untuk yang kedua ada dari Gofar, visi merupakan daya pandang yang abstrak yang memiliki kekuatan amat dahsyat yang dapat menerobos segala batas-batas fisik, waktu, dan tempat. Untuk yang ketiga ada dari Aditya, visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mbak Widya. Definisi visi yang selanjutnya menurut Gaspres, visi adalah suatu pernyataan menyeluruh mengenai gambaran ide yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Nawawi,
Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Kemudian menurut Kusuma, visi adalah apa yang perusahaan inginkan di masa depan. Menurut Wibisono, visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Kemudian menurut Kuncoro, visi adalah suatu pernyataan komprehensif tentang apa yang diinginkan organisasi, mengapa suatu organisasi berdiri, dan apa yang diyakininya atau gambaran masa depan organisasi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yanti. Bagian kedua adalah misi. Definisi misi secara etimologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, misi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukan demi agama, ideologi, patriotisme. Definisi misi secara umum, misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi, atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. Misi juga bisa dikatakan sebagai penjabaran sebuah visi. Jika visi hanya dituliskan dalam satu kalimat saja, maka misi akan dijabarkan dengan beberapa kalimat yang mudah untuk dipahami pembaca atau siapa saja yang melihatnya. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh kelompok kami. Definisi misi menurut para ahli. Menurut Edwin Ellock, misi adalah tindakan strategis untuk meraih visi suatu perusahaan. Menurut Sapta Nirwandar, misi adalah kegiatan atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna untuk merealisasikan tercapainya visi perusahaan. Dan menurut Wibisono, misi merupakan penetapan sasaran atau tujuan perusahaan dalam jangka pendek atau biasanya 1-3 tahun. Selanjutnya, menurut Peter F. Drucker, misi merupakan alasan mendasari eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis, menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Yang terakhir, Prasetyo and Benedicta. Misi adalah apa sebabnya kita ada. Why we act, why we believe we can do. Di dalam misi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, pasar yang dilayani, dan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pasar tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Erna. Terima kasih. Definisi misi menurut para ahli. Menurut Arman Indrajit, misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu sangat dekat atau saat ini. Misi masih merupakan sesuatu yang memiliki arti global dan cenderung generik. Oleh karena itu, beberapa ditentukan beberapa objek yang ingin dicapai dalam beberapa hal sehubungan dengan misi yang dicanangkan tersebut. Slide selanjutnya, visi dan misi.
Yang pertama, visi adalah gambaran besar, tujuan utama, dan cita-cita suatu perusahaan, instansi, pribadi, atau organisasi di masa depan. Sementara misi adalah penjabaran atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, visi berupa cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan. Sementara misi berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi masa kini. Yang ketiga, visi biasanya bersifat permanen. Ketika suatu organisasi, lembaga, atau instansi membuat visi, maka pantang bagi mereka untuk merubah visi tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kredibilitas dan konsistensi. Sementara misi biasanya diubah ketika misi-misi tersebut dianggap gagal mewujudkan suatu visi. Yang keempat, visi biasanya terdiri dari satu deret kalimat atau poin yang jelas, padat, dan mewakili segalanya. Sementara misi biasanya terdiri dari beberapa kalimat penjabaran atau berbagai macam poin yang lebih banyak dari visi. Yang kelima, visi berisi pernyataan-pernyataan umum, sementara visi pernyataannya bersifat khusus dan lebih detail. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Monggo, Mbak. Baik, pada slide selanjutnya ada contoh visi dan misi pada instansi atau perusahaan. Slide selanjutnya, visi misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra itu contohnya. Pada Universitas Jana Badra itu terdapat visi yaitu menjadikan fakultas yang unggul di bidang ekonomika dan bisnis yang berwawasan kebangsaan pada tahun 2030. Selanjutnya, misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra yaitu menyelenggarakan pendidikan yang didukung sarana prasarana dan teknologi yang memadai untuk menunjang pembelajaran berkualitas dan berdaya saing pada bidang ilmu ekonomi dan bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis yang berkualitas dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, merupakan sumber dari literatur atau buku. Baik. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.